Baik, selamat datang kembali. Pada segmen ini kita akan belajar tentang sistem pengukuran elektrik. Pertama, kita bahas dulu tentang safety ya. Anda diminta berhati-hati terhadap tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi ini bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Mohon diingat bahwa tubuh manusia itu mempunyai resistansi yang berbeda-beda. Nah, kalau badan kita basah, resistansinya lebih kecil. Artinya, resiko kita untuk tersengat listrik itu lebih besar. Secara umum, Anda diminta untuk berhati-hati ya terhadap tegangan listrik yang lebih dari 30 volt. Itu secara umum berbahaya. Kemudian selanjutnya kita harus mengenali besar arus listrik yang berbahaya untuk badan kita. Nah, yang fatal itu adalah 5 ampere secara continuous atau terus-menerus ya, atau 100 miliampere dalam 1 detik itu sudah fatal. Nah, 10 miliampere ya dalam waktu yang singkat itu sudah cukup untuk melumpuhkan sistem saraf kita. Jadi kalau ada arus listrik mengalir 10 miliampere melalui tangan kita misalkan, maka kita tidak akan bisa menggerakkan tangan kita. Nah, di sini saya akan berikan contoh ya. Hambatan dari tangan ke kaki ya. Jadi dari tangan ke kaki kemari itu kira-kira ya kita anggaplah 500 ohm ya. Tiap orang itu berbeda. Saya akan asumsikan ini adalah 500 ohm ya. Ini 500 ohm. Nah, 500 ohm ini artinya apa? Kalau kita memegang listrik 220 volt ya. Misalkan tangan Anda terhubung ke 220 volt sedangkan kaki Anda terhubung ke tanah seperti ini. Nah, itu akan ada arus listrik yang mengalir dari tangan Anda ya, kemudian melalui jantung Anda dan ke kaki Anda. Nah, berapa besar arus yang terjadi? Itu bisa kita hitung 220 ya per 500 ya, satuannya ampere. Ya, ini kalau kali 2 berarti 440 per 1000 ya, per 1000 ampere, atau dengan kata lain ini adalah 440 miliampere. Nah, Anda lihat angka ini ya sudah melebihi batas maksimal yang dibolehkan untuk mengalir ke tubuh manusia ya. Jadi ini bisa fatal dan kita bisa meninggal. Oleh karena itu tolong berhati-hati ya. Nah, silakan Anda hitung untuk kasus lain, misalkan dari titik ini ke titik ini berapa ohm begitu ya, Anda bisa hitung. Jadi tolong pastikan listrik yang mengalir ke tubuh Anda itu kurang dari 5 miliampere. Nah, sebagai upaya atau langkah untuk menjaga keselamatan itu adalah dengan menggunakan grounding ya. Nah, di sini saya langsung ke gambar diagram ini ya supaya Anda paham. Jadi listrik yang disediakan oleh PLN itu ada dua terminal, dua koneksi ya, yaitu live dan netral. Nah, kalau Anda perhatikan live dan netral itu sebetulnya tidak ada beda ya. Hanya saja netral ini oleh PLN itu di grounding ya atau ditanahkan, tapi lokasinya tidak di sekitar rumah kita, tetapi di sekitar trafo distribusi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini di rumah kita, saya misalkan ini adalah hair dryer atau pengering rambut ya. Hair dryer, pengering rambut. Nah, ini secara umum bisa kita modelkan sebagai resistor. Ya, jadi kalau ini adalah hair dryer yang wattnya kita sebut saja 440 watt ya. Nah, sedangkan listriknya itu adalah 220 volt, kita bisa hitung nih besar arus yang mengalir kemari itu berapa ya.
Nah, besar arusnya itu, ingat rumusnya P daya sama dengan tegangan dikalikan arus. Ya. Jadi kalau Anda mau hitung arus, berarti I itu sama dengan daya dibagi tegangan sama dengan 440 per 220. Ya. Nah, jadi ini adalah kira-kira berapa ampere nih? 2 ya, 2 ampere. Nah, oke, jadi 2 ampere I sama dengan 2 ampere. Oke, 2 ampere itu adalah nilai yang sangat berbahaya untuk manusia, ya. Nah, kalau misalkan casing ya atau rumah dari hair dryer ini kering dan tidak kontak dengan live ya, itu Anda akan menggunakan hair dryer ini secara aman. Tetapi jika terjadi sebuah kecelakaan, ya, misalkan Anda lihat di sini tidak sengaja kontak, ya, ada terhubung, atau sederhananya ini live, ya, live ini terhubung ke body atau ke badan dari hair dryer, maka rangkaian ini, ya, seolah-olah terhubung ke resistor lain yaitu badan kita. Ingat di slide sebelumnya ya, ini adalah resistor. Nah, seperti ini. Yang nilainya adalah 500 ohm. Ya. Nah, 500 ohm itu tadi sudah kita hitung arusnya adalah 440 miliampere. Jadi, ini akan mengalir 440 miliampere. Ya. Nah, jadi kasus ini sangat membahayakan, ya, dangerous. Nah, karena listrik 220 volt, ini tegangan yang besar mengalir ke tangan, ke kaki, begitu ya, dalam jumlah yang melebihi batas kemampuan manusia. Ini orang bisa meninggal. Nah, untuk mencegah ini terjadi bagaimana? Ya, mungkin Anda berpikir bahwa di sini ada fuse, ya, fuse itu atau sekring, ya. Nah, sekring. Ya. Nah, sekring ini punya spesifikasi, ya. Saya sebut saja spesifikasinya adalah 3 ampere. Nah, loh, kenapa 3 ampere? Anda perhatikan arus yang dibutuhkan untuk mengaliri hair dryer adalah 2 ampere, ya. Sekiranya ini 1 ampere, ya, maka ini akan putus, ya. Jadi cara kerja sekring itu adalah dia akan putus, ya, secara permanen, rusak, ya, terbakar kalau arus yang mengalirnya itu melebihi spesifikasi dia, ya. Jadi Anda perhatikan kalau ini 2 ampere, maka ini harus 2 atau lebih besar daripada 2 ampere, ya, supaya alat ini bisa beroperasi. Kalau tidak seperti itu, alat ini tidak akan bisa beroperasi, ya. Nah, terus Pak, kalau begitu sekring ini fungsinya untuk apa? Nah, sekring ini untuk mencegah terjadinya kebakaran. Sebagai contoh, ya. Nih, Anda perhatikan, kalau ini dengan ini tidak sengaja terhubung, ya, maka ini hambatannya 0. Kalau hambatannya 0, arusnya tak hingga. Nah, arus tak hingga itu kabel-kabel akan panas sehingga menyebabkan kebakaran rumah. Nah, jadi sekring ini fungsinya untuk melindungi rumah Anda dan peralatan Anda, bukan untuk melindungi Anda. Ya. Anda lihat ini 3 ampere. Kalau misalkan orang ini kesetrum, ya, kesetrum itu artinya tidak sengaja bodinya ini kontak dengan live, ya. Maka ini arus sebesar 440 miliampere bisa mengalir ke tubuh manusia. Sekring ini tidak putus karena speknya 3 ampere. Ya, orang masih bisa kesetrum. Nah, jadi tolong dipahami, sekring ini fungsinya untuk menyelamatkan rumah dan peralatan, bukan untuk menyelamatkan manusia. Ya. Oke. Lah terus bagaimana cara kita menjaga keselamatan operator atau manusia? Nah, Anda lihat di sini ada grounding, ya, tanah. Nah, artinya apa? Ini harus dihubungkan ke tanah, ya. Jadi Anda harus menggali tanah,
kemudian Anda mengubur batang tembaga begitu ya, seperti ini, maaf begini. Nah, tembaga ini harus sampai menemukan tanah yang basah atau air. Nah, sehingga apabila ini short ya atau terhubung antara live dengan body, listrik itu akan mengalir dari sini ya. Lalu dia akan memilih rute atau lintasan yang hambatannya paling kecil. Nah, supaya tidak melewati orang, ini kan ada hambatan ya 500 ohm, maka ini di bypass ke tanah. Nah, itu ya. Jadi tolong dipastikan ini ada groundingnya. Di Indonesia itu Anda bisa lihat grounding itu kalau dicolokan listrik ya, eh, ada lubang dua seperti ini ya. Kemudian di atas bawahnya itu ada logam. Nah, itu harusnya terhubung ke ground ya. Itu yang berfungsi untuk menjaga kita ya agar kita tidak tersengat listrik ya. Oke, mudah-mudahan Anda paham ya. Grounding itu berfungsi untuk menyelamatkan operator ya atau meminimalkan resiko tersengat listrik ya. Nah, ini adalah kasus di mana ya groundingnya ini tidak benar atau ini tidak terhubung ke tanah. Nah, ketika ini terjadi kontak antara bodi dengan resistor ini ya, misalkan ada kotoran cicak begitu ya, yang membuat ini terhubung, maka listrik itu akan mengalir baik kemari ya, lewat hair dryer dan juga lewat orang ini. Nah, inilah yang membuat pengguna ini mengalami kecelakaan tersengat listrik. Ya, sangat berbahaya. Oke. Nah, jadi tolong Anda pahami grounding itu sangat penting. Nah, Anda bisa lihat di diagram ini ada 3 grounding ya. Ini grounding yang dimaksud di sini kaki kita terhubung langsung ke tanah ya atau ke lantai. Nah, jadi sebetulnya kaki kita itu bisa dibilang grounding kalau kita tidak menggunakan alas kaki ya. Makanya Anda selama praktek atau selama bekerja dengan listrik, sebaiknya Anda menggunakan alas kaki yang terbuat dari bahan isolator, misalkan karet ya. Nah, tapi ini grounding yang tidak kita harapkan sebetulnya ya. Nah, yang kita harapkan yang ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini tidak disebut grounding? Nah, ingat, grounding ini itu harus ada di sekitar rumah kita. Jadi grounding ini dengan grounding ini itu harus jaraknya dekat. Jadi ada di sekitar rumah kita. Ya. Nah, ini grounding ini letaknya bisa jadi ini terletak 1 kilometer dari rumah kita. Ini dibuat oleh PLN di sekitar trafo distribusi listrik. Ya. Nah, ini tidak bisa kita sebut ground, ya. Kabel ini tidak bisa kita sebut ground. Alasannya kenapa? Bisa jadi ada ketidakseragaman tanah. Jadi kalau misalkan di rumah Anda tanah atau lantainya itu adalah 5 volt, sedangkan di sekitar trafo distribusi itu adalah 15 volt ya. Nah, kalau Anda memegang kabel ini ya, Anda memegang kabel netral, nah, itu tidak akan sepenuhnya netral. Karena apa? Ada beda tegangan atau beda potensial, maaf ya. Ada tegangan antara ini dengan ini ya. Jadi dari sini kemari itu ada selisih 10 volt. Nah, Anda masih bisa merasakan ada listrik di situ. Ya. Jadi yang dimaksud dengan grounding di sini adalah ground yang kita buat di sekitar rumah kita. Ya, atau di sekitar bangunan yang kita berada di dalamnya. Ya, bukan yang ini kita tidak bisa memanfaatkannya sebagai grounding. Kesimpulannya, grounding itu tidak sama dengan netral. Ya. Alasannya tadi tanah ini misalkan ini jaraknya 1 kilometer nih, ya. Nah, itu tidak seragam. Di dalamnya ada muatan listrik statik, ya, ada petir dan sebagainya. Ini menyebabkan antara titik ini dan titik ini ada selisih. Nah, kemudian ini tolong dipahami di Indonesia itu ada standar warna kabel, ya. Jadi Anda sebaiknya tidak buta warna ya. Kalau ada buta warna itu butuh penanganan khusus. Biru itu untuk netral ya.
Nah, kemudian kuning hijau ini adalah untuk grounding, sisanya adalah live. Ya, sisanya adalah live. Live ini bisa berwarna coklat, merah, atau hitam biasanya. Ya. Nah, itu saya tidak menspesifikasikan warna coklat karena bisa saja warnanya itu macam-macam. Ya, tapi yang pasti biru itu netral, kemudian hijau kuning ini adalah grounding. Ya. Ada alat yang namanya test pen. Ya, jadi test pen itu adalah sebuah obeng atau screwdriver. Ya. Nah, kalau Anda hubungkan kemari, ini obeng ya, obengnya seperti ini. Nah, kemudian ini harus Anda sentuh dengan jari Anda. Ini jari Anda ya. Ini jari, ini test pen ya, test pen. Nah, kalau Anda ukur seperti ini, lampu di dalamnya mati. Ya. Nah, idealnya kalau Anda hubungkan kemari, itu juga lampunya mati. Nah, tapi kalau Anda hubungkan ke live kemari, lampu di dalam ini akan menyala. Dengan syarat jari Anda harus memegangnya seperti ini. Ya, ujung yang ini. Nah, ini fungsinya test pen itu adalah untuk memeriksa apakah kabel yang akan kita perbaiki itu atau yang akan kita pasang memiliki tegangan 220 volt atau tidak. Nah, itu tolong Anda pahami ya. Nah, ini contoh ya bagaimana instalasi kelistrikan itu dipasang di rumah kita. Ya, jadi PLN hanya menyediakan dua warna atau dua kabel ya, itu netral dan fasa. Yang fasa ini bisa merah, bisa coklat, bisa hitam ya. Kemudian ada MCB. MCB ini adalah circuit breaker ya. Ini circuit breaker pemutus arus. Jadi yang merah ini dilewatkan ke yang live ini ya, dilewatkan ke MCB terlebih dahulu. Kemudian ini ada MCB yang arusnya lebih kecil. Fungsinya apa? Ini seperti fuse ya. Jadi dia akan memutus arus kalau arus yang mengalir berlebihan, kita sebut saja lebih dari 5 ampere ya. Fungsinya bukan untuk menyelamatkan manusia seperti halnya grounding, tetapi untuk mengamankan peralatan dan rumah kita dari kebakaran. Nah, bedanya dengan fuse apa? MCB ini dia akan putus secara sementara ya karena panas. Nanti setelah dingin itu bisa kita switch lagi sehingga dia bisa dipakai berulang kali. Ya, beda dengan fuse yang akan mengalami kerusakan permanen apabila terjadi arus berlebih. Nah, ini grounding yang harus Anda buat di rumah Anda, begitu ya. Nah, kemudian Anda perhatikan ini adalah colokan listrik yang ada di Indonesia ya. Salah satunya ini adalah live, yang lainnya netral. Kemudian logam yang ini itu adalah grounding. Ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ada alat pengaman yang lain, itu namanya GFCI ya, Ground Fault Circuit Interrupter. Ya, ini skemanya seperti ini. Nah, sederhananya begini, kalau ini sumber PLN ya, yang atas adalah live ya, yang bawah adalah netral. Nah, kita lewatkan dulu GFCI ya sebelum ini masuk ke rumah kita. Jadi GFCI ini harus kita pasang ya, harus kita pasang seperti ini, kotak ya. Kemudian kita teruskan ke rumah kita ya. Jadi ini PLN, ini adalah rumah kita atau gedung, kantor, apapun ya. Nah, cara kerjanya gampang. Kalau misalkan ada arus listrik yang mengalir ke live ini 1 ampere, kemudian yang balik ke sana itu kurang dari 1 ampere, itu pasti ada bocor. Misalkan ini adalah 0,995 ampere, berarti ada selisih 5 ampere, 5 miliampere ya. Nah, 5 miliampere itu kalau melewati tubuh kita secara continuous itu berbahaya. Jadi dia akan memutus arus kalau ada selisih. Jadi nanti di dalamnya itu
silahkan Anda cari tahu ya cara kerja di dalamnya seperti apa, saya tidak akan bahas. Jadi alat ini secara otomatis akan menghentikan live ke arah rumah apabila ada selisih antara arus yang masuk dengan arus yang keluar. Cara kerjanya begitu ya. Nah, ini akan mati ya kalau ada selisih 5 ampere, 5 miliampere dalam waktu 1/40 milidetik. Nah, ini tolong dicek milidetik atau detik ya. Yang jelas prinsipnya itu dia akan memutus saluran ya apabila ada arus 5 miliampere ada selisih begitu ya 5 miliampere antara live dengan netral dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada beberapa hal penting ya yang harus Anda perhatikan. Sebaiknya Anda menyimpan alat elektronik 3 meter di bawah instalasi listrik PLN ya. Kemudian jangan pernah menutup switch. Jadi Anda menyalakan, misalkan Anda membongkar TV-nya Anda nyalakan. Itu tidak boleh ya. Sampai Anda paham kenapa itu dimatikan. Ya, jadi pernah ada terjadi di industri itu ada orang sedang memperbaiki mesin, ya listriknya dimatikan. Tetapi ada orang lain yang datang kemari ke tempat itu tidak paham ini kenapa mati, dinyalakan. Nah, akhirnya tersengat listrik. Jadi pastikan kalau Anda mau memperbaiki listrik rumah, ya matikan di depan, kemudian di depannya itu Anda tulis jangan dinyalakan, sedang diperbaiki ya. Jadi orang harus paham tuh kenapa itu dimatikan. Jangan bekerja dengan peralatan yang terhubung ke live ya. Kemudian pastikan groundingnya itu bagus ya. Kemudian selalu asumsikan bahwa alat itu dalam kondisi nyala sampai Anda benar-benar yakin dia itu mati, baru Anda boleh bongkar ya. Kemudian jangan pernah menyentuh objek-objek yang tidak terhubung ke ground kemudian tidak terisolasi. Misalkan kabel yang terkelupas Anda pegang itu tidak boleh ya. Selanjutnya adalah kapasitor ya. Nah, kapasitor ini dia adalah alat penampung energi listrik ya. Jadi dia itu bersifat sebagai baterai sementara. Anda lihat ini 600 volt itu bahaya sekali ya. Jadi Anda nggak boleh nih pegang positif dan negatif pakai tangan langsung. Sebelum Anda menyentuhnya, Anda harus mengosongkan kapasitor dengan cara seperti ini. Anda lihat ini kabel ya. Kemudian ini adalah resistor. Nah, jadi nanti listrik itu akan mengalir kemari ya. Kemudian resistor ini akan membuang energinya dalam bentuk panas ke lingkungan sehingga kapasitor ini akan kosong. Ya, akan mengeluarkan energinya secara bertahap. Ini fuse ya. Jadi Anda batasi arusnya supaya ini tidak berlebihan begitu ya. Atau sekiranya ini berlebihan atau ada kegagalan resistor ini terhubung langsung ya. Nah, ini ada fuse. Kalau arus ini berlebihan, sebut saja 10 ampere, ini bisa meledak. Ya. Oke. Segmen ini sangat penting, Anda harus memahami tentang safety karena itu menyangkut keselamatan Anda ya. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya.